Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam video simulasi yang telah saya buat mengenai materi sistem pernafasan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Trika Nurul Iftiah, NIM 2017-59004. Saya dari Universitas Papua, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, dalam simulasi pembelajaran itu terdapat beberapa keterampilan dasar mengajar seperti keterampilan membuka dan menutup pelajaran, kemudian keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan mengelola, kemudian keterampilan penguatan, keterampilan variasi, keterampilan mengajar kelompok kecil dan besar, dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, itu beberapa keterampilan dasar mengajar. Nah, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dilakukan secara online. Maka, yang saya masukkan hanya beberapa keterampilan saja, seperti keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, dan juga keterampilan penguatan. Baik, itu adalah beberapa penjelasan dari saya sebelum masuk ke dalam video simulasi saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini semua hadir ya anak-anak? Hari ini semua hadir ya? Hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir. Ya, baik. Syami. Ya. Kalau semua hadir, Ibu akan menyampaikan materi kita mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, yang pertama, ada tujuan pembelajaran kita, ada 3. Diharapkan mampu menyebutkan organ-organ pernafasan, menjelaskan mekanisme, kemudian dan gangguan. Kemudian kita akan membahas alat pernafasan yang pertama, yaitu mengenai rongga hidung. Nah, alat-alat pernafasan pada manusia, yaitu ada rongga hidung yang pertama. Nah, rongga hidung merupakan organ pernafasan yang pertama kali dilalui udara luar, dan dalam rongga hidung ini terdapat yang namanya selaput lendir. Nah, selaput lendir ini merupakan rambut yang berfungsi untuk menahan kontaminasi atau benda-benda asing, misalnya seperti debu, kuman, yang ikut masuk ke dalam rongga hidung. Nah, kemudian fungsi hidung lainnya yaitu sebagai penghirup oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, kemudian yang kedua ada pangkal tenggorokan atau faring. Nah, faring ini merupakan pertemuan antara saluran pernafasan, nasofaring, dan bagian depan. Kemudian saluran pencernaan orofaring di bagian belakang. Nah, jadi faring ini merupakan pertemuan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Jadi biasa kalau kita selalu dibilang kalau makan itu jangan sambil berbicara, karena nanti makanan yang kita makan akan bisa masuk ke saluran pernafasan dan bisa tersedap. Kemudian selanjutnya untuk yang ketiga, organ pernafasan yaitu batang tenggorokan atau trakea. Nah, batang tenggorokan ini berupa cincin-cincin tulang rawan yang memiliki silia dalamnya. Nah, silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing ke dalam saluran pernafasan. Kemudian yang keempat adalah paru-paru atau pulmo. Nah, paru-paru ini terletak di rongga dada. Kemudian dia ini berbatasan dengan diafragma. Nah, sedangkan di bagian samping dan di bagian luarnya itu dibatasi oleh yang namanya tulang rusuk. Nah, paru-paru ini ada paru-paru kanan yaitu pulmodexter dan paru-paru kiri pulmosinester. Nah, kemudian yang kelima yaitu bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan dari trakea tadi. Jadi trakea tadi ada percabangan lagi yaitu namanya bronkus ini. Nah, bronkus ini percabangan kecil-kecil lagi dari yang namanya trakea tadi. Nah, yaitu bronkus ini terbagi menjadi bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Nah, kemudian bronkus kanan ini dan kiri ini akan bercabang-cabang lagi menjadi yang namanya bronkeolus. Nah, jadi bronkeolus itu nanti akan membawa
udara dari bronkus ke alveolus. Nah, kemudian yang terakhir yaitu alveolus. Nah, alveolus ini terdapat dalam paru-paru kantung udara yang di mana dia ini sebagai tempat difusi gas yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini berupa gelembung-gelembung udara, bisa dilihat pada gambar. Jadi alveolus ini merupakan gelembung-gelembung udara yang bentuknya seperti anggur, di mana dalam alveolus ini terjadi yang namanya pertukaran oksigen dan udara bebas ke sel-sel darah. Kemudian dibalikan lagi karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Kemudian mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan pada manusia itu ada 2 mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Nah, kalau untuk pernapasan dada itu nanti akan mengalami yang namanya 2 tahap, yaitu tahap inspirasi dan juga tahap ekspirasi, di mana tahap inspirasi itu tahap kontraksi dan di mana tahap ekspirasi itu tahap relaksasi. Nah, jadi pada saat tahap inspirasi itu pada pernapasan dada yaitu yang berkontraksi yaitu antara tulang rusuk, di mana otot-otot tulang rusuk ini akan berkontraksi, kemudian rongga dada ini mengembang, kemudian volume rongga dada ini semakin membesar, dan kemudian tekanan udara dalamnya ini semakin mengecil daripada yang di luar, sehingga udara ini masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk kemudian kalau yang ekspirasi ini merupakan tahap tulang rusuk ini berelaksasi, kemudian posisi tulang rusuk ini kembali akan menurun, kemudian volume rongga dadanya akan mengecil, sehingga tekanan udara ini membesar, akibatnya udara ini terdorong keluar. Nah, kemudian ada lagi namanya mekanisme pernapasan perut. Nah, mekanisme pernapasan perut ini yang berkontraksi dan berelaksasi tahap inspirasi dan ekspirasinya ini yaitu otot diafragma. Jadi diafragma ini kalau inspirasi dia mendatar, kemudian volume rongga dada ini membesar. Nah, kalau untuk ekspirasi ini otot diafragmanya ini berelaksasi, kemudian posisi diafragmanya ini akan melengkung sehingga rongga dada ini mengecil dan tekanannya ini membesar. Akibatnya udara yang dari dalam ini akan terdorong keluar. Nah, itu adalah mekanisme pernafasan pada manusia, itu mekanisme pernafasan dada dan juga mekanisme pernafasan perut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aldi, Febri, Syamia, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut di gangguan sistem pernafasan ya. Nah, gangguan sistem pernafasan pada manusia itu ada yang namanya flu, kemudian asma, kemudian sinusitis, kemudian ada juga namanya TBC atau tuberkulosis dan juga pneumonia. Nah, flu ini merupakan infeksi atau penyakit pada paru-paru kita. Nah, jadi flu ini yaitu penyakit yang ditandai dengan seperti rongga hidung kita ini berlendir, kemudian batuk, demam. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi yang namanya virus influenza. Kemudian ada asma. Asma ini adalah penyakit radang kronik di mana nanti akan pada saat terjadinya asma ini dia akan berbunyi nyik atau nafasnya ini seperti terengah-engah seperti itu. Kemudian sinusitis. Nah, sinusitis ini penyakit di mana dia ini terjadi pada infeksi yang terjadi pada saluran hidung yang mengarah ke arah sinus, di mana sinus ini tersumbat. Jadi saluran hidung yang mengarah ke sinus ini tersumbat sehingga disebabkan oleh penyakit, sehingga pada saat kita berbicara itu akan terlihat suara kita itu seperti bindeng. Nah, kemudian ada juga TBC, penyakit TBC atau tuberkulosis dan pneumonia. Nah, TBC atau tuberkulosis ini adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri yang dinamakan dengan bakteri tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis. Oke, sampai sini, sampai di gangguan pada sistem pernapasan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Syamia, Cae, Aldi. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, apakah tidak ada yang ingin tanyakan? Tidak, Ibu. Kita simpulkan sama-sama ya pembelajaran kita hari ini. Tidak, Bu. Nah, pembelajaran Ya, kita Bu. hari ini siapa yang bisa simpulkan? Mungkin Syamia, Aldi, atau Cae. Ada yang ingin menyimpulkan? Cai, Bu. Ya, Cai, Bu. ini mengenai sistem pernafasan. Maaf Bu, tadi saya ke toilet jadi tidak dengar. Iya, tidak apa-apa. Jadi kita simpulkan sama-sama ya kalau begitu. Nah, jadi sistem pernafasan itu adalah di mana pada saat kita menghirup oksigen, kemudian kita akan mengeluarkan namanya karbon dioksida. Kemudian di sistem pernafasan itu ada organ-organ pernafasan. Yang pertama ada rongga hidung, kemudian faring, kemudian trakea, kemudian paru-paru, dan juga bronkus dan juga bronkeolus, kemudian alveolus. Nah, di mekanisme pernafasan itu ada mekanisme pernafasan dada dan juga mekanisme pernafasan perut. Kemudian di mana kedua mekanisme itu ada dua tahap, yaitu tahap inspirasi dan juga tahap ekspirasi. Kemudian ada gangguan pada sistem pernafasan, yaitu ada gangguan pada gangguan flu, kemudian ada juga sinusitis, kemudian ada juga TBC, kemudian ada juga pneumonia. Oke, sampai sini sudah paham semua? Paham, Bu. Ya, baik. Kalau sudah ada yang Paham. nanti Ibu akan kasih tugas, nanti kalian kerjakan ya. Baik Ibu. Baik Ibu. Oke, Baik, Ibu. sampai berjumpa di mata pelajaran berikutnya ya. Berapa nomor, Ibu? Cuma 2 nomor saja, Aldi. Ibu. Ibu. Oh, saya kira satu. Ibu jam berapa? Iya. Sampai ketemu ya di mata pelajaran biologi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya, nanti Ibu share absen juga. Waalaikumsalam. Baik Ibu. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tadi merupakan video simulasi yang telah saya buat dengan kelas setting online, kemudian materi sistem pernafasan pada manusia, di mana membahas mengenai alat-alat pernafasan pada manusia, kemudian mekanisme pernafasan pada manusia, dan juga gangguan-gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh sistem pernafasan pada manusia. Sekian video simulasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.